Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sis Ali Ahadi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian Arab Jahiliyah dan sejarah Arab Jahiliyah. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, Jahiliyah atau kebodohan. Jahiliyah merupakan masa di mana penduduk Makkah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kebodohan yang dimaksud adalah bukan dari segi ilmu pengetahuan ya. Karena dulu itu bangsa Arab itu cukup pintar dalam segi pengetahuannya. Jadi di sini kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan akan petunjuk ilahi atau kebodohan jalan yang benar menurut agama. Jadi begitu. Kalau soal sejarah Arab Jahiliyah, sebelum datangnya Islam, bangsa Arab disebut sebagai Arab Jahiliyah. Dahulu, bangsa Arab seringkali menampakkan budaya-budaya yang tidak baik, seperti menyembah patung. Zaman Jahiliyah memang selalu identik dengan masa yang buruk, pertumpahan darah, dan perbuatan keji yang bahkan tidak dapat diterima dengan akal sehat ya, yang tidak dapat diterima dengan akal sehat. Kondisi sosial mereka pun sangat buruk, terutama antara kaum bangsawan dengan masyarakat biasa. Kaum bangsawan selalu mendapatkan kedudukan terpandang karena mereka memiliki otoritas dan pendapat yang wajib didengar oleh rakyatnya. Gaya hidup yang berjalan turut hancur, bisa dikatakan kehidupan pada zaman jahiliyah tersebut tidak dapat diterima ya dengan akal sehat. Pelacuran di mana-mana, bahkan pertumpahan darah pun sudah menjadi hal yang dianggap biasa. Kondisi hina lebih banyak dialami pada budak perempuan. Intinya, perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat pada zaman jahiliyah tersebut. Pada zaman tersebut, bangsa Arab bukan menyembah apa yang seharusnya mereka sembah karena belum mengenal Islam. Patung adalah sesembahan yang masyarakat Arab sembah. Kemanapun mereka pergi, patung yang disembah akan selalu dibawa. Saat itu namanya berhala. Di kehidupan penuh kesesatan tersebut, ahli filsafat bahkan tidak ada. Oleh sebab itu, kegiatan ilmiah di kalangan masyarakat Arab tidak berkembang. Namun, sebagaimana yang dilansir oleh berbagai sumber, terdapat ahli hikmah dan ahli syair. Ajaran yang diperintahkan pun mendorong untuk menjauhi perbuatan tercela, hina, dan menjauhi keburukan serta harus selalu berbuat baik. Jadi hingga pada akhirnya Islam menyapa bangsa Arab. Masa jahiliyah pun bangsa Arab perlahan pudar dan membuat perbedaan sangat jelas. Ketika Islam yang dulunya mereka sembah dan mempercayai ketika Islam masuk, bangsa Arab perlahan meninggalkan apa yang dulunya mereka sembah dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, Pemilik, Pemelihara, Pelindung dan Penyayang terhadap segala makhluknya. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat jahiliyah memang dikenal sebagai peradaban yang buruk, namun masih ada akhlak yang terpuji yang menjadi kelebihan mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa Debian. Saya akan memberikan materi yang pertama yaitu tentang sastra Arab pada masa pra-jahiliyah atau sebelum datangnya Islam.
sastra Arab pada masa jahiliyah. Pertama yaitu gambaran umum sastra Arab pada masa jahiliyah. Pola kehidupan bangsa Arab pada pra-Islam dapat dilihat dalam karya sastra yang merupakan refleksi bagi seluruh kehidupan bangsa Arab, yaitu pada zaman tersebut, karena dalam karya sastra tergambar jelas kondisi kehidupan mereka yang saling terkait dengan kondisi geografis, adat istiadat, sistem ekonomi maupun bentuk kepercayaan mereka. Ide sastra Arab yaitu sastra Arab jahiliyah yang paling populer adalah jenis syair atau puisi, di samping amsal atau semacam pepatah atau kata-kata mutiara, dan pidato pendek yang disampaikan oleh para bujangga yang disebut sebagai prosa liris, dan semua itu dihafal di luar kepala secara turun-temurun oleh orang-orang Arab yang memang terkenal dengan kemampuan daya hafal yang sangat tinggi. Dalam kesastraan jahiliyah terdapat perbedaan antara jenis puisi dan prosa dibandingkan dengan jenis sastra puisi dalam sastra. Menurut pandangan sejarawan sastra Arab lama, hanya sedikit puisi jahiliyah yang dapat direkam sejarah. Karya yang tidak tertulis kemudian hilang jauh lebih banyak. Hal itu disebabkan karena sebagian besar karya sastra tersebut tidak sempat dikenal dan dihafal, sementara yang telah dihafal oleh sastrawan lain juga hilang bersamaan dengan meninggalnya mereka. Kondisi Jazirah Arab yang demikian itu menjadikan bangsa Arab mempunyai watak dan tabiat keras dan tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada kepala suku mereka sendiri. Dari sini kita ketahui bahwa mereka tidak pernah bersatu dengan suku lain kecuali bila terjadi tali persahabatan. Kesenjangan mereka hanya terbatas untuk kepentingan suku mereka saja. Seorang kepala suku akan bertindak seperti raja yang akan bertanggung jawab hanya kepada negara saja. Salah satu keistimewaan bangsa Arab adalah mempunyai perhatian yang besar terhadap sastranya, karena mempunyai perasaan yang halus dan ketajaman penilaian terhadap sesuatu. Dua sifat itulah yang menjadi faktor utama bagi mereka untuk mempunyai kelebihan dan kemajuan dalam bahasa, karena keindahan bahasa berdasarkan pada perasaan halus dan khayal imajinasi. Maka dengan kedua faktor inilah bangsa Arab dapat mengeluarkan segala sesuatu yang bergejolak dalam jiwa mereka dalam bentuk syair-syair yang indah. Di sini perlu disebutkan beberapa faktor yang menjadi motivasi bangsa Arab jahiliyah untuk mengembangkan keindahan bahasa mereka. Antara lain, satu, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi di antara sesama mereka untuk menggambarkan dan menceritakan perjalanan mereka dalam mengarungi padang pasir, dan juga digunakan untuk menceritakan mengenai keindahan binatang atau keindahan alam semesta dan bintang-bintang, maupun menggambarkan ketangkasan mereka di atas pelana kuda dan banyaknya hasil rampasan yang mereka menangkap. Yang kedua yaitu bahasa digunakan untuk mengobarkan semangat perjuangan, menghasut api pertikaian sesama mereka, seperti mengobarkan rasa balas dendam dan menggambarkan kepahlawanan serta kemenangan yang diperolehnya. Dan untuk itu semua mereka menggunakan syair sebagai sarana. Itu tadi beberapa faktor atau faktor yang memotivasi bangsa Arab jahiliyah dalam mengembangkan keindahan bahasa. Selanjutnya yaitu tema dari kesastraan Arab atau sastra Arab pada masa pra-Islam, yaitu tema puisi syair pada masa pra-Islam secara umum menggambarkan keadaan hidup masyarakat yang kecenderungannya sangat fanatik dan dengan kabilah atau sukunya, sehingga tidak mengherankan jika sebagian syair yang muncul pada masa tersebut tidak jauh dari tema-tema yang ada pada diri mereka sendiri. Sastra Arab jahiliyah berakar jauh sekali sebelum datangnya Islam. Akan tetapi dalam catatan sejarah kesastraan Arab atau sastra jahiliyah dikenal sejak kira-kira 1 abad
menjelang Islam lahir sampai tahun pertama Hijrah. Hana al-Fakuri, seorang kritikus dan sastrawati dari Lebanon, mengatakan bahwa sastra Arab jahiliyah sudah mulai ada pada abad ke-5 dan mencapai puncaknya pada pengaruh pertama abad ke-6. Pada masa itu, puisi merupakan genre sastra Arab yang paling populer dibandingkan dengan genre-genre yang lain. Puisi al-mu'allaqat berbentuk qasidah atau ode panjang dan memiliki tema bermacam-macam yang menggambarkan keadaan, cara, dan gaya hidup orang-orang Arab jahiliyah. Selain memiliki sebutan al-mu'allaqat, puisi-puisi yang digantungkan pada dinding Ka'bah tersebut juga memiliki sebutan lain. Ini sebutan lain dari puisi-puisi yang dimana pada masa itu puisi-puisi digantungkan di dinding-dinding Ka'bah, yaitu dengan tujuan untuk mengapresiasi dari puisi-puisi tersebut. Antara lain puisi-puisi yang pernah digantung di dinding Ka'bah antara lain yang pertama yaitu as-sumud, atau ini sebutan dari puisi-puisi yang digantung pada dinding Ka'bah. Yang pertama itu sebutannya as-sumud atau kalung, karena menurut orang-orang Arab jahiliyah rangkaian puisi yang tergantung pada dinding Ka'bah berbentuk seperti kalung yang tergantung pada dada wanita. Yang kedua, al-munzahabat yang ditulis dengan tinta emas, karena puisi-puisi yang tergantung pada dinding Ka'bah ditulis dengan menggunakan tinta yang terbuat dari emas. Yang ketiga, al-qasaid al-masyhurat atau kasidah-kasidah yang terkenal, karena puisi-puisi yang tergantung pada dinding Ka'bah tersebut adalah puisi-puisi terkenal yang ada saat itu dibandingkan dengan puisi-puisi yang lain. Yang keempat adalah as-sab'u at-tiwal atau 7 buah puisi yang panjang-panjang, karena puisi-puisi yang tergantung di dinding Ka'bah tersebut terdiri dari 7 buah puisi dan panjang-panjang. Nama ini diberikan oleh orang yang berpendapat bahwa puisi yang tergantung pada dinding Ka'bah tersebut berjumlah 7 buah. Yang kelima, al-qasaid al-tis'u, artinya 9 buah kasidah, karena puisi-puisi yang tergantung pada dinding Ka'bah itu terdiri dari 9 buah puisi. Nama ini diberikan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa puisi-puisi yang tergantung tersebut terdiri dari 9 buah puisi. Selanjutnya, al-qasaid al-asyru, artinya 10 kasidah, 10 buah kasidah, karena puisi-puisi yang tergantung pada dinding Ka'bah itu terdiri dari 10 buah puisi. Nama ini diberikan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa puisi yang tergantung tersebut terdiri dari 10 buah puisi. Pada masa itu, puisi merupakan genre sastra Arab yang paling populer dibandingkan dengan genre-genre yang lain. Puisi al-mu'allaqat, salah satu bentuk puisi atau berbentuk kasidah panjang dan memiliki tema bermacam-macam yang menggambarkan keadaan, cara, dan gaya hidup orang-orang Arab jahiliyah. Selain memiliki sebutan al-mu'allaqat, puisi-puisi yang digantung pada dinding Ka'bah tersebut juga memiliki beberapa sebutan yang telah saya sebutkan tadi. Berikutnya yaitu faktor-faktor perkembangan sastra Arab pada masa pra-Islam. Itu perkembangan kesastraan Arab pada masa pra-Islam dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu menurut Hashim, di antara faktor yang menyebabkan perkembangan kesastraan pada masa pra-Islam yang paling dominan adalah adanya pasar atau al-aswaq dan ayyam al-a'rab, itu hari-harinya orang Arab. Menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Karim, ada dua macam pasar, yaitu pasar umum dan pasar mahaliyah atau pasar khusus atau pasar lokalnya mereka, atau pasar luar dan pasar dalam. Lukas adalah salah satu contoh pasar dalam, pasar yang paling terkenal pada masa itu. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, untuk perkembangan sastra Arab pada zaman jahiliyah ada dua faktor yang lain yang cukup dominan yang dipengaruhi oleh perkembangan sastranya, yaitu pasar sastra dan
Ayyam al-A'rab. Menurut Khalil Abdul Karim, ada dua macam pasar Arab, yaitu pasar umum dan pasar khusus, atau lokal mahalliyah, atau pasar luar, pasar dalam. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya siswa di Abian, mohon maaf atas kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Oktaviana akan melanjutkan materi dari pemateri kedua yang tadi. Materi selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Langsung saja kita ke materinya. Pertama, cikal bakal ilmu astronomi bangsa Arab pada awalnya menjadikan ilmu ini sebagai media untuk menentukan arah bagi musafir yang berjalan jauh dan pelaut mengarungi samudra. Melalui media ini dikenal perputaran waktu dan penenggalan. Akan tetapi sejalan beriringnya waktu, ilmu astronomi mengalami pergeseran. Sebagian pecinta mistis mengaitkan fenomena langit terhadap nasib dan karakter anak manusia dan selainnya. Alhasil, lahirlah ilmu astrologi yang merupakan bagian dari ilmu metafisika. Lalu muncullah para dukun, ahli nujum, dan peramal yang kala itu membanjiri masyarakat Arab. Kedua, cikal bakal ilmu meteorologi dan geofisika. Bangsa Arab mempelajari kondisi atmosfer bumi yang berguna sebagai indikator dalam menentukan perkiraan cuaca. Ilmu ini awalnya hanya ilmu mengenai awan, baik itu jenisnya, letaknya, dan semisalnya, untuk mengetahui dekatnya waktu hujan. Namun, ilmu ini kemudian berkembang sehingga berfungsi menentukan perkiraan cuaca. Begitu juga dalam ilmu geofisika yang mempelajari bumi melalui pendekatan ilmu fisika yang juga berfungsi mengetahui perkiraan cuaca. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Arab adalah petualang padang pasir yang melegenda. Bahkan sebagian mereka dari masyarakat Badui adalah kaum nomaden yang hidupnya berpindah-pindah. Oleh karenanya, mereka sangat bergantung pada cuaca. Terlebih lagi mereka memiliki musuh besar yang bernama Habub, alias badai gurun yang mengancam kapan saja ia suka. Ketiga, ilmu nasab. Ilmu inilah yang menjadikan sejarah bangsa Arab begitu kuat. Bangsa Arab sangat menghormati nasab. Mereka bisa menyebutkan nasab mereka hingga keturunan yang tak terhingga. Konon, seorang peranakan Arab yang tidak bisa menyebut nasabnya hingga minimal sampai kepada kakeknya yang keempat atau kelima, dianggap melecehkan nasabnya sendiri. Berbeda dengan kita orang Indonesia, yang sebagian besar tidak tahu siapa nama kakek dari ayah kita. Keempat, ilmu mencari jejak dan cikal bakal ilmu dedukasi yang berguna dalam dunia perdetektifan. Ilmu ini disebut ilmu kifayah, yang sering dikaitkan dengan teori menjajaki nasab dan keturunan. Penilaian asal-usul seseorang melalui berbagai perangkat dan media yang dapat digunakan kala itu. Bangsa Arab sangat lihai mencari jejak, salah satunya dengan jejak kaki. Mereka bisa membedakan berbagai jenis jejak kaki, dari manusia hingga hewan melata. Hebatnya lagi, mereka bisa mengetahui siapa pemilik jejak kaki itu, berapa usianya, berapa lama ia telah meninggalkan tempat tersebut, dan semisalnya. So amazing. Mereka juga dapat mengenali jejak dengan segala apa yang ada di sekitar mereka, mulai dari biji kurma, ranting kering, darah yang berceceran, keringat, kotoran atau ludah yang mengering di bebatuan, bulu binatang, dan apa saja yang ditinggalkan si pemilik jejak tersebut.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada suara yang sedikit mengganggu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.